Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adab masuk kamar mandi. Yang pertama yaitu berdoa sebelum masuk. Sebagaimana kegiatan lainnya ketika akan masuk ke kamar mandi sekalipun kita harus membaca doa. Dari Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Ali, dia berkata bahwa Rasul Muhammad SAW bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki kamar mandi lalu dia mengucapkan bismillah. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasul Muhammad SAW ketika memasuki jamban beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobaith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 142 dan Muslim nomor 375. Adab masuk kamar mandi yang kedua yaitu mendahulukan kaki kiri. Rasul sangat suka mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu, namun ketika akan masuk ke kamar mandi yang didahulukan justru kaki kiri terlebih dahulu. Mengapa? Hal ini dikarenakan kamar mandi adalah tempat yang kotor dan kita masuk dalam keadaan kotor sehingga didahulukan kaki kiri yang melambangkan kotornya. Sedangkan ketika sudah keluar dari kamar mandi kita tentu telah membersihkan diri yang dilambangkan dengan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Rasul Muhammad SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 168 dan Muslim nomor 268. Adab masuk kamar mandi yang ketiga yaitu tidak berlama-lama. Salah satu godaan setan adalah berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat setan sehingga setan sangat suka menggoda manusia untuk berlama-lama di rumahnya. Dari Zahid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasul Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya toilet ini dihadiri setan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan Shu'aib al-Arnaud. Adab masuk kamar mandi yang keempat yaitu tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ketika buang hajat di kamar mandi hendaknya tidak dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Dari Abu Ayyub al-Ansori, Rasul Muhammad SAW bersabda, jika kalian mendatangi jamban maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, akan tetapi hadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 394 dan Muslim nomor 264. Yang kelima, tidak beristinja dengan tangan kanan. Dalam Islam, tangan yang digunakan untuk beristinja adalah tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk makan dan kegiatan lainnya. Dari Abu Qatadah, Rasul Muhammad SAW, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 153 dan Muslim nomor 267. Adab masuk kamar mandi yang keenam, diam. Ketika berada dalam kamar mandi hendaknya seorang muslim diam tanpa berkata-kata, apalagi sampai bernyanyi. Bahkan jika ada yang memberi salam, kita sebaiknya tetap diam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasul Muhammad SAW
dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 370. Yang ketujuh yaitu berdoa sesudah keluar. Jika masuk ke kamar mandi kita harus berdoa, maka setelah keluar dari kamar mandi pun kita juga harus berdoa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasul Muhammad SAW biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau ucapkan, Ghufronaka, ya Allah, aku memohon ampun padamu. Itulah beberapa adab masuk kamar mandi. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Amin, amin ya robbal alamin.